Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minardi SPD dengan NIM 25406061467. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya tengah menjalani proses PPG Kemenak Batch 3 dan menjadi mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang saya pilih adalah tentang memahami keutamaan sujud menjadi pribadi yang rendah hati dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk kita sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, untuk menyanyikan lagu ini saya bermakna bendera terlebih dahulu seperti biasa. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan siapa doanya. Jagat banggai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Absen kelas 2. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Abelia Dwi Yunita, Aprawardatul Zahira, Yafi Dwi Alika, Yafi J. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 mengenai sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah.
Ada yang tahu? Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Ini Pak Min akan menyampaikan beberapa tujuan dari materi bab 4 ini ya. Yang pertama, kalian peserta didik bisa menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sabdi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik kalian bisa mempraktikkan sujud syukur, sujud sabdi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, kalian bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap hikmah ketika sujud tersebut. Sebelum Pak Min mulai, akan memutarkan video kejadian atau peristiwa yang bisa kalian ambil nanti. Coba diperhatikan. Jadi, apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Jadi ketika pertolongan Allah itu datang, terkadang Allah tidak selalu mengirimkan orang-orang yang baik, tapi kadang kita dikirimkan orang yang menjengkelkan seperti tadi, ya, pemuda yang dimintai tolong untuk mengambilkan tokat tetapi tidak diambilkan. Tetapi justru malah menyelamatkan ibu tersebut. Ya, itulah kenapa kita harus selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Orang yang selalu mengecewakan atau menjengkelkan, itu tidak semua hal yang kita temui itu buruk. Yang kamu kira itu buruk, akan tetapi itu adalah. Jadi apa tadi? Jadi kejadian terkait yang mendapatkan makanan tadi. Jadi setiap rezeki yang kita terima itu wajib kita syukuri. Iya. Oke. Dari kejadian video tentang itu tadi, apa yang bisa kalian petik? Apa? Tentang kejujuran akan membawa kita kepada kesuksesan. Nikmat Allah itu tidak terhingga bila kita butuh dari kesehatan, kenikmatan, ya, keberkahan, kesuksesan. Ya Allah. Nah, ini manfaat syukur dalam Islam. Hidup penuh keberkahan, terhindar dari penyakit hati. Yang ketiga, meningkatkan keimanan, akan selalu bertambah dan terus bertambah. Yang keempat, dijanjikan surga. Oke, alasan apa lagi untuk tidak bersyukur? Ya. Apakah kalian ada yang cacat di sini? Tidak ada. Kalian anggota tubuhnya lengkap semua. Betul apa tidak? Di sini kalian sehat, utuh, lengkap, anggota tubuhnya? Baiklah, kita mulai dari pengertian sujud. Sujud secara bahasa adalah tunduk, pasrah atau merendah. Secara istilah berarti meletakkan dahi. Nah, adapun hukum sujud syukur, kalau hukum bersyukur adalah wajib. Kenapa wajib? Karena kita harus mensyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita pada setiap harinya. Sedangkan hukum sujud syukur adalah sunnah. Itu merupakan pendapat mayoritas jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, adapun rukun sujud syukur adalah yang pertama niat di dalam hati, yang kedua adalah takbir atau bertakbir, yang ketiga adalah sujud satu kali,
Yang keempat adalah bangkit dari sujud, dan yang kelima adalah salam. Nah, perhatikan syarat sujud syukur. Dalam sujud syukur memiliki beberapa syarat, dan ini perlu diperhatikan ketika akan melakukan sujud syukur. Sunnatullahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunnah Allah Ta'ala. Lalu pada saat melakukan sujud syukur adalah membaca doa. Adapun doa untuk melakukan sujud syukur adalah bisa memilih di antara dua doa berikut ini. Doa yang atau ragu dan tidak bisa menentukan mana yang patut diyakinkan. Kalau ulama sepakat melakukan sujud sahwi di posisi yang benar, antara sebelum atau sesudah salam, sifatnya hanyalah anjuran. Artinya, jika terjadi salah posisi sujud sahwi, salat tetap sah. Demikian keterangan Al-Fatihah. sujud tilawah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anda berkata sejadah lalu dia sujud, saya akan menjadinya sebagai nasi. Jika tidak berkata, istilah itu tak ada sujud, dia pun sujud, maka sujud saya akan sendiri diberikan sujud, tapi aku tidak. Pembelajaran pada lanjut kita akan menjelaskan materi sedikit. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Itu pengertian dari sujud syukur. Apa yang kalian ketahui tentang sujud sahwi? Kalau sujud sahwi, sambil dilihat bukunya ya. Sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika dalil maupun ketika dalam maupun di luar sholat. Ketika kalian mendengar pas ketika sholat kok ada grup-grup sajadah, ayat-ayat sajadah, langsung sujud, disunahkan untuk sujud tilawah itu ya. Jadi gunanya berbeda-beda. Sujud syukur, sujud yang dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat atau karunia yang diterima. Nanti sujud syukur ya. Sujud syukur bacaannya apa? Sampai sujud syukur ini saya ini yang di sini mana? Ini saya tuliskan untuk niat sujud syukur. Sebelum kita bagi kelompok, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, semuanya berdiri. Kami minta berdiri semuanya. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Jika mendapat nikmat sujud syukur, selamat dari musibah sujud syukur. Lihat orang maksiat, kita tidak maksiat. Mari kita lakukan sujud syukur. Jika lupa rakaat sujud sahwi, tinggalkan rukun sholat sujud sahwi. Kelebihan rakaat, kekurangan rakaat, ragu jumlah rakaat sujud sahwi. Ayat sajadah
sujud tilawah. Benar ayat sajadah sujud tilawah. 15 ayatnya ada dalam Al-Quran. Mari kita lakukan sujud tilawah. Oke, baik. Terima kasih buat saya. Langsung diisi saja. Nanti kalian buat poster ya. Ini LKPD-nya. Buat posternya sesuai LKPD ini ya. Ini kelompok 1 saya bagi sesuai ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya silakan berkelompok. Ini begini aja ya. Oke, langsung dibuat sekarang posternya. Nanti maju sesuai kelompoknya. Yang sudah jadi bisa langsung praktek untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi dari kelompok 3. Baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarnya. 5 dari sujud tilawah. 16 kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu membayani dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Cara dari sujud tilawah. Yang pertama berniat melakukan sujud tilawah. Terus Yang kedua ya. takbir. Yang ketiga Dengan dan membaca zikir. yang ketiga Yang keempat membangun daripada sujud. Yang kelima memberi salam. Oke, sudah? Sudah, sekarang ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Saya Pak. Bapak. Niat sujud. Niat sujud ya. Silakan dibaca. Wajah ya. Liladi ayo. Udah? Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, sekarang praktek. Ayo, niat. Saja wajah ya. Ayo, diperhatikan. Takbir. Nah, takbir. Ya. Lanjut langsung sujud. Ya. 3 kali. Langsung kembali. Ya, kembali. Ya. Berdiri. Melanjutkan ayat tadi. Duduk sebentar, tapi duduk sebentar. Ya, duduk sebentar. Ya. Lanjut, langsung berdiri. Berdiri melanjutkan ayat tadi ya, ayat yang dibaca, ayat sajadahnya. Oke, terima kasih buat kelompok 3, luar biasa. Terima kasih ya. Kumpulkan dulu ya. Ini hasilnya dikumpulkan di depan dulu. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan. Sebelum kita cukupkan, Pak simpulkan dulu dari materi sujud syukur kali ini. Kami akan simpulkan bersama kalian. Kalian masih ingat atau tidak?
Ada yang masih ingat tadi sujud syukur? Ghazali? Syukur artinya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ialah sesuatu yang dilakukan ketika seorang menolak kenikmatan dari Allah atau salah kita saya. Ya, betul. Itu ya. Sujud. Sujud. Kita kesimpulan dari sujud sambi. Ayo, sujud sambi. Apa? Artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Ya, betul. Sekarang sujud tilawah. Ayo, siapa sujud tilawah? Oh ya, Yabi. Artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau melakukan berdiri atau pada saat mendengarkannya. Ya, betul. Sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat-ayat sajadah. Ya, ada 15 ayat. Nah, apa doanya? Doanya apa? Apa? Sajadah wajaya lillahi khalaqahu wasaqo wasawarahu wasaqo sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke, terus kesimpulan dari Pak Min dan kalian semua, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah kepada kalian dan Pak Min dan keluarga kalian di rumah. Ya, sebelumnya saya titip pesan kepada kedua orang tua kalian, ya, berbaktilah kepada orang tua agar hidup kalian berkah. Ya, ya, bentuk realisasi syukur itu adalah ini ada dalil yang mengatakan bahwasanya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Ya, itu dalil nakli tentang syukur. Apabila kamu bersyukur, ya, apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat, ya, dariku. Artinya ditambah nikmatnya dari Allah, ya. Dan apabila kamu kufur atas nikmatku, maka adabku lebih pedih. Makanya dari itu sekalian harus bersyukur dalam setiap keadaan apapun, dalam keadaan sulit, ya, apalagi sehat, harus tetap bersyukur. Karena syukur ini adalah bentuk kita bersyukur nikmat dari Allah SWT. Itu dari Pak Min yang bisa saya sampaikan. Sebesar-besarnya saya itu pesan pada kedua orang tua kalian, apabila ada betul kata yang nanti Pak Min mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, ya. Sebelum saya akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, Pak Min minta untuk disiapkan berdoa, ya.